Kita lanjut. Selanjutnya kita akan menambahkan permission pada manifest project Android yang kita buat. Silahkan rekan-rekan buka di folder manifest, kemudian Android manifest.xml. Nah, di sini akan kita tambahkan permission. Jadi permission itu kalau misalkan kita menginstal aplikasi, kemudian biasanya kan memerlukan izin ya. Memerlukan izin untuk mengakses penyimpanan, selanjutnya mengakses internet, kamera, dan seterusnya. Nah, karena kita menggunakan jaringan lalu lintas network ya, entah itu lokal maupun internet, kita harus menambahkan permission. Use permission sama dengan kita pilih permission internet ya. Nah, klik ya. Kemudian kita tutup dengan tag penutup XML. Nah, ini kita sudah menginisialisasi. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu inisialisasi untuk si sender si volley kelasnya ya. Android.2 name kelasnya itu sender ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sudah menginisialisasi di manifest, selanjutnya kita perlu menambahkan XML konfigurasi untuk security ya. Network config security. Yang pertama yang kita lakukan adalah menambahkan folder XML new, atau langsung saja kita pilih XML ya, kita pilihnya app action XML, klik. File name-nya kita namakan network security underscore xml network underscore security network config.xml, klik finish. Ini XML-nya 2 kali ya, bisa kita rename. Kita rename dulu vector rename ya. Kita nggak perlu menambahkan extension, klik finish. Nah, akan tergenerate otomatis untuk folder XML dan file yang tadi kita buat. Nah, kita akan menambahkan security konfigurasi ya. Jadi untuk mengakses IP tertentu atau domain tertentu. Jadi kalau misalkan kalian sudah production, artinya membangun project yang real gitu ya, saya sarankan menggunakan domain untuk endpoint-nya gitu ya. Jadi endpoint itu tujuan API-nya disimpan. Oke. Caranya di sini domain config. Kita hapus dulu action-nya karena kita tidak menggunakan ini. Network security config ya, enter. Nah, kita masukkan domain config ya. Selanjutnya kita tambahkan alamat domain ya, atau IP ya, include subdomain. Oke. Nilainya true. Kemudian kita inisialisasi alamat IP-nya ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan jaringan lokal, artinya terkoneksi dari router ya, maka silahkan isikan IP-nya seperti sebelumnya yang pernah dibahas. Domain config ya. Kemudian kita tambahkan atribut lainnya, base config, clear text traffic
nilainya true. Oke, simpan. Nah, saat kita generate tadi otomatis di Android Manifest itu akan ditambahkan metadatanya, yaitu resource. Ya, di sini diinisialisasi XML network security config. Nah, selain itu kita juga perlu menambahkan di inisialisasi untuk network security-nya. Ya, kita tambahkan di bawah sender. Ya, di bawah sender Android network security config sama dengan, nah ini dipilih tadi nama file XML yang kita buat, network underscore security underscore config. Oke, seperti ini. Simpan. Nah, kita sudah selesai untuk memberikan konfigurasi network di Android ini. Nah, jadi kalau misalkan sebetulnya ini berbeda tergantung dari versi Android yang kita targetkan, itu ya. Jadi ada yang di bawah API 25 Androidnya itu kita nggak perlu membuat security config. Ya. Jadi untuk jaga-jaga atau untuk implementasi di seluruh versi Android gitu ya, maka kita perlu menambahkan security config. Oke, selanjutnya kita coba running. Baik, kita coba jalankan program yang kita buat. Apakah berhasil menyimpan ke database ya? Nah, jadi perlu dipastikan saat kita menemukan error, kita membaca di logjet ya, atau di tab run. Di sini di logjet ya. Di sini di logjet nanti akan ada informasi-informasi ya, informasi yang diberikan oleh si IDE. Kemudian pastikan juga file di koneksi database-nya ya, seperti password, username database itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan database kalian. Silahkan dipastikan isi di koneksi.php di API-nya ya. Jadi silahkan diisi disesuaikan dengan data-data yang kalian miliki. Kita coba isi datanya. Nama, tes, misalkan jenis kelamin perempuan, belajar bahasa pemrograman. Ini laptop saya lumayan berat. Klik proses. Oke. Nah, kita lihat di database ya, di sini sudah muncul npm, nama, perempuan ya, dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa berinovasi atau berimprovisasi ya. Silahkan ketika selesai klik proses, itu data-data yang sebelumnya diinputkan menjadi bersih ya. Oke, coba kita input ulang ya. Misalkan kemudian namanya kita ubah ya, menjadi Dana misalkan, kelamin laki-laki, baca buku misalkan, klik proses. Nah, ini kan belum ada respon apapun. Kalian bisa tambahkan TOAS ya. Kalian bisa tambahkan TOAS atau kalian bisa tambahkan muncul di bawahnya ya, text view ini dirubah misalkan. Kita lihat. Nah, ini data tadi yang kita tambahkan. Oke, silahkan